Oke, tahap yang pertama untuk menginstalasi Windows dengan flashdisk, yang pertama kita harus siapkan dulu flashdisk. Nah, di sini saya sudah menyiapkan flashdisk yang 8 GB. Nah, ini lihat kapasitasnya 8 GB. Nah, ini karena di sini saya akan menginstalasi Windows 8. Nah, minimal saya harus menyiapkan disk yang muatan 8 GB. Tapi kalau Windows 7 4 GB sudah bisa. Langkah yang pertama, kita harus format terlebih dahulu flash disk ini menjadi kosong agar virus-virus ataupun ini hilang. Dia tidak ikut pada proses instalasi. Kita klik start. Oke. Tunggu. Nah, ini sudah selesai. Lalu klik OK. Lalu kita close. Langkah yang kedua yaitu kita burning master Windows tadi ke dalam flash disk ini dengan menggunakan master Rufus atau aplikasi Rufus. Kita cari. Nah, ini dia Rufusnya. Kita bisa download di Google, banyak ini. Masih cari saja software atau aplikasi Rufus untuk instalasi untuk memburning Windows ke dalam flash disk. Lalu kita klik kanan, kita pilih run. Yes, tunggu sebentar. Nah, di sini nah ini kita perlu perhatikan. Nah, ini nama flash disk kita sudah terbaca di sini oleh aplikasi Rufus. Ini jenis format flash disk. File sistemnya jenis NFS. Dan yang ini kecepatan byte-nya itu 4096. Ini nama flash disk. Nah, lalu kita pilih icon ini yang bergambar CD atau DVD. Nah, lalu kita klik OK. Kita cari master Windows 8. Oke, 8 ini saya akan menginstalasi Windows 8.1. Oke, ini dia. Kita select, lalu kita open. Tunggu sebentar. Nah, kita klik start. Oke. Nah, tunggu sampai proses pemburningan atau memasukkan master Windows ke dalam flash disk hingga selesai, hingga dia muncul tulisan close. Oke, kita tunggu saja. Oke, nampaknya proses pemburningan sudah selesai. Kalau dia sudah selesai, kita klik saja tombol button close, lalu kita klik bagian flash disknya. Nah, ini klik kanan, lalu kita eject. Oke. Nah, untuk masuk ke BIOS untuk jenis laptop atau jenis laptop Lenovo ini agak sedikit berbeda pada laptop umum dan komputer umumnya. Kalau Acer atau Toshiba itu menggunakan F2, kalau HP atau compact itu menggunakan ESC. Namun untuk laptop jenis Lenovo yang seri G400 ini, dia ada tombol tersendiri untuk masuk BIOS. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk masuk ke BIOS, lalu kita tekan terlebih dahulu tombol ini, tombol kecil ini. Kita tekan, tahan, lalu kita hidupkan. Tunggu. Nah, ini sudah hidup. Kita masuk ke boot menu. Ini USB HDD trans memory tadi kan sudah terbaca. Ini flash yang kita masukkan. Lalu kita tekan enter. Tunggu, ini ketika dia muncul seperti kita tekan sembarang.
tekan tombol apa saja, tekan agar dia masuk, agar dia bisa booting. Nah ini dia sudah booting, masuk ke logo Windows 8. Tunggu saja ini. Nah ini ketika sedikit gelap, kurang terang. Nah, ketika muncul seperti ini, lalu di bagian Theme and Currency Format kita klik tombol panah di sampingnya, lalu kita pilih mode Indonesia. Nah ini oke, lalu kita tekan tombol continue, lalu kita tekan tombol atau icon install now. Tunggu ya, dia sedang menyiapkan. Tunggu beberapa saat. Nah ini setelah muncul tampilan seperti ini, di bagian sini, yang bagian sudut kiri bawah, ada tulisan I accept the license terms. Lalu kita checklist, lalu kita klik tombol next. Lalu, nah ini dia akan muncul dua pilihan, upgrade dan custom. Kalau upgrade itu biasanya kita akan mengupgrade misalnya dari Windows 7 ke Windows 8. Nah, sedangkan ini kita akan menginstalasi ulang dari Windows 10 kembali ke Windows 8. Oke, saya akan pilih custom. Nah, di sini harus kita perhatikan yang ini apa namanya itu, yang kita perhatikan yaitu kan di sini kan ada 3 partisi nih. Yang pertama partisi Windows, yang kedua partisi data-data. Nah, yang akan kita hapus itu partisi yang ada instalasi Windows-nya. Nah, kalau kita belum ada, masih dalam satu partisi, agar data kita tidak terhapus, kita harus buat dulu partisi untuk menyimpan data-data terhapus. Nah, jika kita mempunyai hanya satu partisi, maka data kita akan terhapus, kecuali kalau kita backup terlebih dahulu datanya. Nah, di sini saya akan pilih partisi yang tempat instalasi Windows. Ini nomor 1, ini ciri-cirinya ini. Ada sistem ya. Atau biar lebih aman, sebelum kita instalasi partisinya kita kasih nama dulu, misalkan Windows atau kan apa seperti itu kan, agar bisa kita mudah untuk mengenali. Nah, kita pilih partisi 1, lalu format. Oke. Tunggu. Nah, lalu kita pilih tombol next. Nah, ini proses penginstalasian sudah berjalan. Kita tunggu sampai 100%. Tambah selesai. Nanti jika proses ini sudah selesai, laptop akan merestart dengan tersendiri. Nah, ketika dia sudah merestart, kita harus cabut atau lepas flash disk dari perangkat laptop. Nah, karena kalau tidak dilepas, dia akan mengulang lagi seperti semula. Beda kalau kita menggunakan DVD, itu tidak apa-apa walaupun tidak kita lepas. Oke, ini proses perkopian data dari flash disk ke hard disk laptop ini sudah selesai. Nah, nanti dia akan merestart dengan sendirinya ini. Ya, kita siapa saja ketika dia mati, lalu kita lepas flash disk dari laptop. Nah, ini kita lepas ya, cabut. Nah, dia akan hidup. Tunggu. Nah, ini dia sudah hidup lagi dengan
matikan ya. Ingat ya, sebelum instalasi kita perhatikan dulu baterai laptop kita supaya tidak terjadi apa-apa. Nanti akhirnya ketika proses instalasi kalau baterai kosong atau baterai tinggal dikit, akhirnya menyebabkan tidak instalasi. Jadi kita ada baiknya kita cas terlebih dahulu atau bisa juga menyalakan dulu. Oke, kalau laptopnya pada saat sendiri jangan khawatir, kemudian dari proses pemrograman Oke, ketika dia sudah muncul seperti ini, nah ini ada pilihan warna untuk warna latar dari laptop kita. Kan saya sini pilih warna hijau. Nah ini nama, misalnya nama Wika. Yang punya laptop ini namanya Wika. Lalu kita klik tombol next. Untuk tampilan functionality, lalu kita skip. Nah di bagian sini kita pilih use express setting, kita klik. Nah ini namanya juga kita cek, ini nama komputer ya, Wika. Lalu kita klik. Nah ini untuk kasih password. Jika kita ingin mengasih password laptop kita, namun sih saya akan tidak mengasihnya password. Kita klik finish. Ya, namanya ditulisan namanya dikit, Wika Anggraini. Tunggu proses finishing sampai selesai. Muncul sambutan seperti ini. Dia sedang menyiapkan. Tunggu sampai selesai, tunggu sampai muncul tampilan desktop. Nah ini sudah muncul menu dari Windows 8, artinya proses penginstalan kita sudah selesai. Pilih desktop. Lalu kita akan cek bagian data-data yang di partisi ya, apakah hilang atau tidak. Nah ini dia.
Artinya data-data yang kita simpan di partisi 2 itu tidak hilang. Makanya sebelum penginstalasian, kalau partisi kita masih satu, kita harus bagi dulu 2. Yang satu kita khususkan untuk sistem operasi, yang kedua untuk data-data. Namun jika partisi hanya satu, maka ya itu, ketika kita install ulang akan hilang semua datanya. Kecuali jika kita pindahkan terlebih dahulu. Nah ini, data-datanya masih lengkap. Jadi sebelum menginstal, kalau partisi kita masih satu, kita bagi 2 dulu. Ataupun kalau belum bisa tanyakan sama saya. Atau jika tidak ingin pusing, ya pindahkan saja data-data yang penting misalnya ke hard disk atau ke laptop yang lain atau ke flash disk. Oke, untuk tahap yang berikutnya, jangan kita otak-atik dulu komputer atau laptop dengan yang baru kita install ini. Langkah yang pertama, agar tidak terinfeksi virus dari data-data yang yang partisi ini, kita harus install terlebih dahulu aplikasi antivirus, misalkan antivirus Madap. Oke, sini kita akan install terlebih dahulu aplikasi antivirus. Di sini saya akan install antivirus Madap. Klik yes, pilih bahasa Indonesia, oke. Saya setuju, lanjut, pasang, tunggu. Oke, jalankan Semadap. Ya. Langkah yang kedua yaitu kita harus install WinRAR. WinRAR ini untuk membuka aplikasi atau file-file dan dikelompokkan menjadi WinRAR. Kan banyak nih, agar bisa membuka file. Kita harus install aplikasi WinRAR-nya untuk membukanya. Install. Oke, done. Oke. Yang ketiga, jika kita lihat ini, kita klik kanan start. Windows kita ini masih belum aktif. Artinya Windows kita ini masih trial dalam 30 hari. Ketika 30 hari dia akan blank atau layarnya menjadi hitam. Kita cek di sini. Oh, di mana ya? Oh, kita cek di My Computer di disk PC. Lalu kita klik kanan. Disk PC klik kanan, Properties. Nah, ini Windows kita ini masih belum aktif. Ini Windows not active. Tuh, artinya Windows kita ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Karena Windows kita ini prosesnya akan bajakan lah, bisa dikatakan. Di sini kita menggunakan crack KMS Pico. Kita bisa download ini di Google juga banyak, cari saja KMS Pico untuk Windows 8. Ini juga bisa digunakan untuk crack Office 2010, 2000 dan 2013. Kita klik OK. Yes. Lalu kita pilih next, pilih accept, next. Ya, tunggu sampai selesai. Tunggu. Tes penginstalasi KMS Pico sudah selesai. Nanti ketika komputer atau laptop
di restart dia akan aktif dengan sendirinya. Langkah yang keempat yaitu menginstalasi driver. Driver ini fungsinya untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja dari hardware di dalam komputer, misalkan seperti VGA, sound, jaringan. Nah ini kan layar, tampilan layarnya belum smooth atau belum cantik, belum menarik. Nah, ketika sudah kita install drivernya, nanti dia akan terlihat lebih smooth. Kita bisa, biasanya driver laptop itu sudah tersedia di waktu kita pembelian, saat membeli laptop atau komputer. Ini sudah bawaan dari pabrik. Nah, ini saya sudah punya CD drivernya, itu tipe Lenovo. Kita buka ke menu, kita eject dulu, klik kanan, eject. Nah, kita cek ini driver apa saja yang belum terinstall. Kita arahkan kursor ke sini, icon start, klik kanan, pilih device manager. Nah, ini banyak ini driver ini yang belum terinstall ini. Ini BMC, PCI, Ocnon device, USB dan sebagainya. Nanti ketika kita sudah install drivernya dari CD ini tadi, dia akan terinstall. Oke, kita klik kanan, open autoplay, open folder ini, nah ini dia, ini sudah klik. Ini untuk audio, kita install. Audio, kita install audio. Yes. Tunggu. Nah, ini aplikasi ini kan seluruh di dalam folder ini ada semua aplikasi driver dari laptop Lenovo ini. Ini kita install semua sampai selesai.